Halo semua, apa kabarnya? Seperti yang saya ceritain sebelumnya, mulai minggu kemarin, anak pertama saya sedang daftarkan dirinya ke SMP. Sistem pendaftarannya sudah online, jadi orang tua siswa nggak perlu daftar langsung ke SMP. Sistem pendaftarannya cukup rumit. Ada beberapa cara untuk masuk ke SMP, yaitu cara berdasarkan nilai, daerah tempat tinggal, kondisi ekonomi keluarga, dan kondisi kesehatan anak. Kalau anak saya daftar dengan cara berdasarkan tempat tinggal. Terus minggu kemarin saya coba jual barang lagi di forum jual beli di Facebook. Kali ini saya jual tas sepeda. Saya beli tas ini waktu mau pulang ke Indonesia. Mereknya Doppelganger. Merek ini nggak ada di Indonesia, jadi saya harap tasnya bisa laku cepat. Tapi sepertinya peminat tas ini sedikit, ya. Sebabnya mungkin karena masih sedikit orang Indonesia yang jalan-jalan dengan bawa sepedanya. Tas yang saya jual adalah tas untuk sepeda lipat. Saya pikir waktu jualnya sudah bagus karena sekarang sepeda lipat sedang tren di Indonesia. Oh ya, seperti yang sudah saya kasih tahu di Facebook Japanesia, kucing yang sering keliaran di rumah saya lahirkan 3 ekor anak. Kejadiannya sekitar hari Senin malam minggu kemarin. Saya dengar suara kucing di depan teras rumah, tapi suaranya nggak biasa. Pas saya keluar, saya lihat ada kucing yang sembunyi di bawah motor. Terus, waktu saya lihat baik-baik, ternyata di daerah pantatnya sudah ada 2 ekor anak kucing yang lahir. Saya kaget banget karena baru pertama kali lihat kucing yang melahirkan. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu lalu. Seperti yang saya tadi ceritain, anak saya sedang daftarkan diri ke SMP. Pendaftarannya dilakukan secara online, jadi seharusnya nggak susah. Tapi justru karena dilakukan secara online, masalah yang muncul juga jadi macam-macam dan nggak sedikit. Cara untuk daftar ke sekolah juga ada macam-macam. Semuanya lumayan membuat sakit kepala dan panik, terutama untuk orang tua yang nggak terlalu biasa dengan komputer atau internet. Untuk sementara ini pendaftaran untuk anak saya sih masih aman-aman aja. Dia sudah daftar dan namanya tertulis di daftar calon murid SMP yang dia minati. Tapi ada teman-temannya yang sudah daftar tapi nggak bisa masuk di sekolah yang mereka mau. Salah satu sebab kenapa mereka nggak bisa masuk adalah karena umur mereka yang dinilai masih di bawah standar. Mungkin kalau di Jepang, masalah umur anak waktu masuk sekolah sudah bukan masalah lagi ya. Tapi di Indonesia, khususnya Jakarta, hal ini masih baru dan belum bisa diterima masyarakat. Dari cerita tadi, kayaknya kalian sudah tahu ya tema video kali ini. Ya, betul. Kali ini saya akan coba ngobrol tentang masalah di dunia pendidikan Indonesia. Kalau dari sudut pandang saya dulu, orang itu kesusahan karena informasi yang sedikit. Tapi sekarang, orang itu kesusahan karena informasi yang terlalu banyak. Sama dengan dunia pendidikan di Indonesia sekarang. Orang jadi bingung karena terlalu banyak informasi. Apalagi semua informasi ini adanya di internet. Walaupun orang Indonesia sekarang sudah kenal dengan internet, tapi masih ada kalangan masyarakat yang belum familiar. Banyak masalah di pendaftaran masuk sekolah muncul karena orang tua siswa nggak begitu mengerti prosedur secara online. Misalnya, untuk masuk SMP, orang tua dan siswa bisa pilih 3 SMP. Tapi karena nggak ngerti, ada orang tua yang cuma pilih 1 sekolah aja. Selain masalah internet, ada juga masalah yang muncul karena peraturannya. Dari tahun 2017,
Dinas Pendidikan Jakarta terapkan sistem zonasi untuk pendaftaran masuk sekolah. Dengan sistem ini, siswa bisa masuk ke sekolah yang ada di sekitar rumahnya aja. Tujuan sistem ini adalah untuk menghilangkan sekolah favorit. Jadi semua sekolah bisa punya standar pendidikan yang sama. Nah, masalahnya di tahun ini sistem itu nggak diprioritaskan. Sekarang Dinas Pendidikan di Jakarta lebih utamakan anak-anak yang usianya lebih tua. Misalnya, untuk masuk SMP, umur siswa minimal 12 tahun. Tapi kalau di antara pendaftar ada siswa yang umurnya 13 tahun, maka siswa itulah yang diprioritaskan untuk masuk sekolah. Di Indonesia banyak orang tua yang sekolahkan anaknya terlalu cepat. Jadi, kadang ada anak kelas 1 SD yang baru berumur 5 tahun. Jadi, teman-teman anak saya yang belum bisa masuk SMP itu adalah mereka yang waktu masuk SD umurnya masih sekitar 5 atau 6 tahun. Kalau Najma, dia masih punya kesempatan masuk ke SMP yang dia mau karena dia pernah pindah sekolah 3 kali. Dan waktu di Jepang, dia harus ulang dari kelas 1 SD lagi karena umurnya waktu itu masih 7 tahun. Dulu saya dan istri pernah kasihan dengan Najma karena dia paling tua di kelas. Tapi ternyata itu ada baiknya juga ya. Oke, sementara itu saja dulu ceritanya kali ini ya. Masalah pendidikan di Indonesia nggak bisa diceritain cuma dengan satu video ini. Indonesia masih dalam tahap berkembang, jadi akan banyak perubahan dan orang Indonesia juga akan terus kaget dengan perubahan-perubahan itu. Kalian bisa ikuti terus perubahan-perubahan Indonesia lewat channel ini ya. Terus, apa yang saya ceritain di sini adalah pendapat dan pengalaman pribadi saya. Kalau kalian punya pendapat atau pengalaman lain tentang hal ini, silakan tulis komentar di kolom di bawah. Saya tunggu komentar dan cerita kalian ya. Hai, ここからは日本語で話します。インドネシア語で日記を書いて、インドネシア語を勉強している皆さんに読んでもらうのは多分2015年に始めたと思います。当時、生徒さんはみんな Facebook などのような SNS をやって、Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti, dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah. Padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu?
Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.